A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dalam nani ki sampun. Kaget kula. Wajahidu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Wajahidu qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Surat Al-Hajj ayat 78 ayat terakhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau wingi sampun diterangaken dugi tengah ayat wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj niki sampun millata abikum Ibrahim. Terus kemarin kan kita seperti yang sudah berulang kali disampaikan bahwa pembahasan tentang ayat 77 dan 78 ini membahas tentang ya Allah ya Rabbi ya Karim niki 4 perkara. Yang pertama ta'yinul ma'mur, kedua aksamul ma'muri bihi, ketiga dzikru ma yujibu qabulatil kal awamir, yang nomor 4 yaitu menaukiti taklifnya itu tadi. Dah, sekarang kita itu nyampe yang nomor 3 nggih. Ini kan sampun ta'yinul ma'mur ya ayyuhalladzina amanu. Keterangannya sudah selesai kemarin. Nomor 2 aksamul ma'muri bihi, kemarin juga ada 4. Yang terakhir duki wajah itu fillahi haqqa jihadih. Sekarang yang nomor 3 yaitu membahas tentang dzikru ma yujibu qabulatil kal awamir. Menuturkan perkara-perkara yang menyebabkan diterimanya pekerjaan-pekerjaan amal-amalnya kita di dalam melakukan perintah al-awamir. Alasannya kita itu ibadahnya diterima, dengar lagi seperti yang didakwakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Annau asalis bayanu ma yujibu qabula hadil awamir wa huwa salasatun. Jadi perkara yang menyebabkan diterimanya beberapa perintah ini, kita telah melakukan amal-amal baik berupa perintah-perintahnya Allah, itu diterima alasannya ada 3. Yang pertama yaitu huwajtabakum, Allah Ta'ala yang memilih terhadap kita semua. Kemarin ini keterangannya nggih sampun nggih, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini 1. Kemudian al-mujib asani, ini sekarang kita masuk ke pembahasan yang nomor 2 dari macam-macamnya perkara yang menyebabkan kita itu diterima dalam segi melakukan hal-hal baik, amal-amal baik berupa perintah-perintahnya Allah. Yaitu yang nomor 2 millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Niki yang nomor 2 al-mujib asani liqabulit taklif millata abikum. Di sini ada beberapa pembahasan millata abikum kita yang tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinirin. Millata abikum mansubun binaz'il khafid al-kaf. Ya, dengar ketika akan millata abikum ini dibaca nasab karena naz'ul khafid atau membuang napa?
huruf jar, huruf khafid atau huruf yang mengejarkan. Secara kaitannya yang namanya naz'ul khafid itu mutorid di dalam an dan juga apa lena alfiyah itu wa ayat di dalam an dan juga semisalnya. Sedangkan kalau di selainnya an itu nanti hukumnya tidak mutorid, akan tetapi bahasanya mutor kiasi. Kalau dalam al itu kiasi kita bisa naz'ul khafid sak karepe dhewe kalau dalam an. Kalau di dalam selainnya an itu hukumnya harus sama'i. Niku ngoten. Huruf apa yang dibuang? Yaitu huruf kaf. Yakni ai millata abikum Ibrahim, ai kamillati abikum Ibrahim. Yakni seperti agamanya bapak kalian semua Nabi Ibrahim. Jadi di sini ada dalam lafadz millata abikum Ibrahim ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, jadi syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini diserupakan atau menyerupai terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Ini pun bolak-balik diaturakan iling-ilingan pokoknya bahwa yang namanya seluruh syariatnya yang dibawa oleh para nabi itu semuanya sama dalam segi urusan ilahiyah, dalam segi masalah ketauhidan. Semua syariatnya Kanjeng Nabi, semua syariatnya para nabi itu mengajakkan kepada seluruh para manusia untuk tidak menyekutukan Allah Ta'ala terhadap apapun, baik itu berhala, matahari, dan seterusnya. Dan hanya menyembah kepada Allah dan mengesahkan terhadap Allah. Jadi iki iling-iling tenang. Kabeh syariate para nabi iku padha, sing beda iku cuma dalam urusan masalah syariat, masalah furu'il fikhi, cabang-cabangnya fikih. Mulane lek bahasane Al-Imam Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, millata abikum yaktadi ayyakuna millatu Muhammadin kamillati Ibrahim alaihi wassalam fayakunar rasul laisa lahu syar'un mahsus wa yu'aqidu qauluhu ta'ala anittabi' millata Ibrahim. Jadi ada pertanyaan di dalam kitab niki. Seolah-olah kalau lafadznya itu millata abikum Ibrahim, seolah-olah menyamakan antara syariatnya Kanjeng Nabi dengan syariat Nabi Ibrahim. Maka seolah-olah Kanjeng Nabi itu tidak memiliki syariat sendiri. Dan bahkan ini dikuatkan dengan di dalam ayat lain, anittabi' millata Ibrahim. Wahai kamu Muhammad, ittabi', ikutilah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Maka dijawab al-jawab, hadal kalam innama waqa'a ma'abadatil ausan faka'annahu ta'ala qala ibadatullahi wa tarkul ausani hiya millati Ibrahim. Amma tafasilu syara'i fala ta'alluqa laha bihadal maudhi'. Terus ngerti ini disebutkan bahwa pembahasan ini itu merupakan paling inti adalah menghitopi terhadap orang-orang yang abadatil ausan atau para penyembah berhala. Maka seolah-olah itu Allah Ta'ala berkata bahwa mengesahkan terhadap Allah Ta'ala, menyembah dan mengesahkan terhadap Allah Ta'ala, dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala dan semisalnya, itu ajaran, itu merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Adapun masalah tafasir syara'i atau furu'il fikhinya itu berbeda-beda. Niku maksudnya millata abikum Ibrahim. Jadi intinya setunggal, iling-ilingan tenanan bahwa semua syariatnya para nabi iku dalam urusan ketuhanan padha ae kabeh. Itu yang pertama. Yang berbeda bahkan dalam masalah akhlak pun juga sama. Kemarin kan dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari ngaten nggih.
Jadi sing padha iku pertama urusan uluhiyah, ketuhanan, bahwa para nabi itu mengajak untuk menyembah kepada Allah dan mengesahkan terhadap Allah, dan bahkan bukan hanya dalam urusan uluhiyah saja, dalam urusan akhlak semua syara'i itu juga sama. Seperti kemarin masalah bohong, tidak ada satupun syariatnya Nabi yang memperbolehkan yang namanya bohong dan seterusnya. Yang berbeda itu cuma dalam urusan furu'il fiqhi. Niku ngoten. Jadi tidak memuskilkan urusan persamaan agamanya Nabi Muhammad dengan agamanya Nabi Ibrahim. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, millata abikum, bapak sira kabeh, Ibrahim. Lah ini kan juga menjadi sebuah perlu dibahas. Kok iso Nabi Ibrahim ikut disetatuskan sebagai bapak kalian semua? Ya, ini menjadi pembahasan. Maka dijawab seperti yang didawuhaken, awak mulai kepingin pembahasan sing enteng, sing penak. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, itu ya seperti yang didawuhkan oleh Syekh Muntawil Asy'arawi. Pembahasan Syekh Muntawil Asy'arawi ini enak. Jadi kenapa kok Allah Ta'ala menyebutkan bahwa yang namanya Nabi Ibrahim itu adalah ayah kalian semua? Oh, Nabi kok jadi bapaknya kalian semua? Jawabannya ringan. Dawuhnya Syekh Muntawil Asy'arawi, beliau ngeten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, naqulu al-islamu inqiyadun aqdiyun lil jami' wa fi ummatal Islam man laisa min dzurriyyati Ibrahim. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ini kan umat Islam itu kan tidak semuanya merupakan keturunannya Nabi Ibrahim. Kan ngoten, banyak yang bukan keturunannya Nabi Ibrahim. Lah terus marangan tentang ini akan terus bagaimana? Jauh tentang millata abikum kalian semua. Maka dijawab, lakin Ibrahim alaihissalam abun li Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Runtutane ngene lho, ben Nabi Ibrahim itu bisa disebut sebagai bapaknya para umat muslimin. Pertama, Nabi Ibrahim itu kan merupakan kakek, merupakan bapak daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sepakat bahwa Kanjeng Nabi itu nasabnya totok nang Nabi Ibrahim, kan ngaten. Ini satu. Yang nomor dua, war rasulu abun likulli man amana bihi. Seorang rasul seperti baginda Nabi Muhammad itu merupakan ayah bagi siapapun yang beriman kepadanya. Napa? Kanjeng Nabi itu seorang rasul merupakan ayah bagi siapapun yang beriman kepadanya. Oleh karena itu, li'anna ubuwatar rasul ubuwatu amalin wattiba'in. Karena status ayah itu bukan hanya melalui status nasab, akan tetapi status ayah itu juga bisa didapatkan melalui jalur amal dan juga ittiba. Awak dewi manut, awak dewi iman dumateng Kanjeng Nabi itu sudah bisa dianggap disetatuskan sebagai ubuwah, bahwa sosok Nabi itu merupakan sosok yang kita anut sehingga seolah-olah itu merupakan sosok ayah. Ya, seperti yang datang dalam ceritanya Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika. Jadi ceritane bahwa Nabi Nuh itu kan punya anak yang tanda kutipnya tidak mau mengikuti terhadap Nabi Nuh. Wis dikongkon munggah enak munggah melok bapak kene lho nak, awakmu ben gak tenggelam oleh banjir bandang ini. Tapi si anaknya bersikeras untuk tidak mengikuti. Akhirnya Nabi Nuh ingin anaknya itu diselamatkan, berdoa kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala dawuh, innahu laisa min ahlik. Kui duduk anakmu, kui duduk keluargamu. Krono gak gelem manut. Wes, tadi urusannya ngoten ya. Tadi kamu kudu paham. Kenapa kok Nabi Ibrahim teng ayat ini disetatuskan sebagai seorang bapak?
iku runtutane adalah pertama Nabi Ibrahim itu merupakan bapaknya, kakek moyangnya Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi itu merupakan ayah dari setiap orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Berarti kesimpulannya semua para umat muslimin ini bisa menganggap sosok Nabi Ibrahim merupakan ayah untuk mereka. Paham ya? Kalau orang-orang Arab jelas mereka itu banyak yang dari keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau tentang dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, al-Arab yuhibbu Ibrahim wa millatahu. Para orang Arab itu mencintai terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim dan juga syariatnya. Ya, jadi gitu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, jadi Nabi Ibrahim itu merupakan ayah bagi kalian semua para umat muslimin. Runtutannya karena Nabi Ibrahim merupakan ayahnya Nabi Muhammad, bukan ayah yang langsung. Ayah yang dalam arti kakek moyang, ayahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga merupakan ayah bagi seluruh para mukminin. Ya, mukminin muslimin. Yes, itu alasan kenapa kok huwa millata abikum Ibrahim. Lah sekarang kita menjadi sedikit pembahasan agak melebar tentang pembahasan masalah abikum, masalah penyebutan ayah yang ada di dalam ayat Al-Quran ini. Dawuhnya Syekh Mudal Asy'arawi, wa najidu al-ba'da mimman yuhibbuna al-i'tirad ala kalamillah yaquluna ala mas'alati ubuwatir rasul li ummatihi. Dan kita banyak, dan ngeten ya, sebelum melanjut ke yang melebar ke yang ini, dan oleh karena itu bahwa sosok Kanjeng Nabi itu dianggap merupakan ayah bagi para muslimin, maka otomatis juga karena Nabi Muhammad itu merupakan keturunannya Nabi Ibrahim, maka kita juga bisa menganggap bahwa para Nabi Ibrahim itu juga merupakan ayah bagi para muslimin. Untuk lebih membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan sosok ayah bagi seluruh para mukminin adalah bahwa Kanjeng Nabi juga menyetatuskan seluruh para istrinya itu sebagai para ummahatil mukminin atau ibunya para mukminin. Kan ngoten toh? Mulane lek teng mriki dikatakan faqala seperti teng ayat Al-Ahzab ayat 6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Reading dikatakan bahwa Nabi itu lebih utama daripada para mukminin dari dirinya sendiri, dari dirinya mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Kanjeng Nabi itu merupakan ummahatul mukminin, ibunya para mukminin. Lah ini loh, agar untuk mendekatkan pemahaman bahwa sing jenenge urusan ubuah itu tidak ringkas hanya pada urusan nasab karena status ayah dan juga anak boten. Tapi urusan amal dan juga ittiba, awak dewi ittiba dumateng Kanjeng Nabi, iman dumateng Kanjeng Nabi itu bisa menstatuskan bahwa Nabi itu merupakan sosok ayah bagi kita semua. Bahkan istri-istrinya Kanjeng Nabi itu menjadi ummahatil mukminin atau ibunya para mukminin. Yes. Jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Lah sekarang banyak sekali orang-orang yang tanda kutipnya liberal yang mempermasalahkan status kebapaannya Kanjeng Nabi. Bukankah di dalam ayat lain Allah Ta'ala itu melarang, Allah Ta'ala itu menafikan keberadaannya Kanjeng Nabi sebagai sosok ayah. Mulane teng mriki dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Iling-ilingan. Dalam surat ini kan seolah-olah Allah Ta'ala menafikan, bahkan seolah-olah melarang untuk disebutnya Kanjeng Nabi sebagai sosok ayah bagi satupun dari kalian semua, itu enggak boleh. Maka Muhammadun, Muhammad tidaklah aba ahadin, bukanlah ayah dari salah satu dari kalian semua. Nah ini kan mestinya nggak boleh kita menyebut Nabi Muhammad sebagai sosok ayah. Maka dijawab oleh Syekh Mudal Asy'arawi, naqul lau fahimtu
lau fahimtum anillahi ma'tarattum ala kalamih. Mestinya kamu bisa memahami tentang dawuhnya Allah Ta'ala, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, dengan baik. Fallahu yakul maka na Muhammadun aban li ahadikum bal huwa abun lil jami'. Fal manfi ayyakuna rasulullahi abun li wahid la ayyakuna aban li jami'i ummati. Niki lho. Jadi tengeri kiti ngendika akan, maka yang dinafikan di ayat itu tadi, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, itu bukan kok pelarangan bahwa Nabi itu nggak boleh distatuskan menjadi ayah bagi salah satu, itu boten. Yang dilarang, yang dinafikan itu adalah al-manfi ayyakuna Rasulullah aban liwahidin. Yang dinafikan oleh Allah Ta'ala itu keberadaannya Kanjeng Nabi menjadi sosok ayah bagi satu orang dari kalian semua. Itu yang dinafikan. Adapun masalah karena kebenarannya adalah balu abun lil jami', karena sosok Nabi itu merupakan ayah bagi semuanya. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala dawuh teng kelanjutannya, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah, akan tetapi Kanjeng Nabi itu merupakan utusannya Allah. La wa madama Rasulullah fahuwa abun bil kulli. Selagi statusnya Kanjeng Nabi itu merupakan Rasulullah, utusannya Allah Ta'ala, maka Kanjeng Nabi itu merupakan ayah bagi seluruh para mukminin, seluruh para muslimin. Niku ngaten. Niki bahas masalah penyetatusan gitu saja kayak ngaten. Sekarang kita lanjutkan. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ini kan yang kedua nggih. Jadi yang pertama tadi huwajtabakum, yang kedua yaitu millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Huwa, dhamir huwa yang ada pada huwa sammakumul muslimin, cara dimurati huwa, dia menamakan kalian semua sebagai para muslimin dari sebelum kitab ini dan di dalam kitab ini, kitab Al-Quran. Dhamir huwa ini marjeknya para ulama khilaf. Kalau kita mengikuti yang ada di dalam kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, huwa dimarjekkan kepada Allah. Huwa ay Allahu sammakum al-muslimina min qablu ay qabla hadzal kitab wa fi hadzal hadzal Quran. Allah Ta'ala menyebut kalian semua, menamai kalian semua sebagai para muslimin mulai dari sebelumnya Al-Quran ini dan juga di dalam Al-Quran. Jadi kalau menurut kita mengikuti tafsiran yang pertama ini, bahwa memang statusnya para umat-umat yang beriman mulai dari sebelumnya Al-Quran dan bahkan sampai di dalam Al-Quran itu statusnya adalah para muslimin. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan malih. Permasalahan yang ketiga, alasannya kita itu diterima amal-amal baik kita berupa perintah-perintahnya Allah adalah ini. Ini tulisan nomor 3 ini. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar seorang Rasul, Kanjeng Nabi yang menjadi utusan, itu menjadi saksi atas kalian semua, yaumal kiamati, besok di hari kiamat, annahu ballaghakum, bahwa Kanjeng Nabi itu telah menyampaikan risalahnya kepada kalian semua, wa takunu ay antum syuhada'a 'alan nas, dan kalian semua para mukminin, para muslimin itu menjadi saksi atas seluruh para manusia. Seluruh para manusia. Anna rusulahum ballaghathum,
bahwa para utusan mereka itu telah menyampaikan risalahnya. Ini alasannya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ini alasan masalah qabulut taklif, asbabu qabulil awamir kalau dalam bahasanya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang nomor 3. Jadi tulisono dukure waliyakuna rasul alaikum syahida, ini yang nomor 3. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, pembahasan yang nomor 3 dari pembahasan yang nomor 3. Ya, gitu ya. Jadi ingatan sekarang, supaya seorang Rasul, yakni Kanjeng Nabi itu menjadi saksi atas kalian semua bahwa Allah Kanjeng Nabi itu telah menyampaikan wahyunya, risalahnya kepada kalian, dan supaya kalian semua itu menjadi saksi atas seluruh para manusia. Ini cara urutannya monggo kerso sekecane. Yang jelas urutannya seperti ini. Ini pembahasan ini sudah lewat, sudah pernah dibahas teng surat Al-Baqarah. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim teng ayat 143. Teng surat Al-Baqarah ayat 143 teng mriki dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan memang seperti itulah aku Allah menjadikan kalian semua sebagai ummatan wasata, umat yang moderat. Tujuannya napa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian semua wahai para mukminin, wahai umatnya Kanjeng Nabi, menjadi saksi atas para manusia. Ya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan agar Nabi Muhammad yang menjadi rasul itu juga menjadi saksi atas kalian semua. Ini maksudnya piye toh? Ini kula baleni malih, sampean bisa lihat teng kitab sawinya. Keterangannya niku, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Intinya adalah seperti ini. Besok di hari kiamat, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Besok di hari kiamat, ini pembahasan bedanya umatnya Kanjeng Nabi dengan umatnya sakdereng-sakderenge. Seperti yang didhawuhaken oleh para ulama, bedanya umatnya Kanjeng Nabi dengan umat-umat yang sebelumnya adalah satu. Umatnya Kanjeng Nabi ini mendapatkan jaminan dari Kanjeng Nabi bahwa umatnya Kanjeng Nabi tidak akan pernah sepakat atas sebuah kesesatan. Lan tajtami'a ummati ala dhalalatin. Iling-ilingan. Lan tajtami'a ummati ala dhalalatin. Sing jenenge umatku iki dawuh Kanjeng Nabi, ini jaminan loh dari Kanjeng Nabi. Sing jenenge umatku ini mereka tidak akan sepakat atas sebuah kesesatan. Beda dengan umat-umat sebelumnya, umatnya Kanjeng Nabi. Waduh, lek umat sadurunge umatnya Kanjeng Nabi itu mereka bisa semuanya sepakat atas sebuah kesesatan, itu bisa. Tapi kalau umatnya Kanjeng Nabi, lan tajtami'a ummati ala dhalalatin, umatku gak bakalan sepakat atas sebuah kesesatan. Jadi sak tuwa-tuwane dunya iki Pak ya, umat Kanjeng Nabi tidak akan mufakat atas sebuah atas sebuah kesesatan. Bahkan dawuhnya Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain, dawuhnya Kanjeng Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Tak akan ada segolongan daripada umatku yang tak henti-hentinya dia akan terus membela atas sebuah kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membuat bahaya terhadap mereka siapapun yang berbeda dan menentang terhadap mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, hingga datang kepada mereka perurusannya Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala. Wahum ala dzalik, dalam keadaan mereka menetapi atas sebuah kebenaran. Wa madamal Qur'anu mawjudan fahum mawjudun. Selagi Al-Qur'an itu masih ada, maka mereka
golongan dari umatnya Kanjeng Nabi itu juga masih akan ada yang membela sebuah kebenaran. Wes, ini satu, bahas bedanya umatnya Kanjeng Nabi dengan umat-umat yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ini, yang ayat ini, liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Iki runtutane piye? Ben aku gak bingung, sampean bisa lihat teng kitab Hasyiah Sawinya teng pembahasan surat Al-Baqarah ayat 143. Teng ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Cara dimurati agar kalian semua wahai umatnya Kanjeng Nabi itu menjadi saksi atas para manusia, dan agar Kanjeng Nabi yang menjadi Rasul itu menjadi saksi atas kalian semua. Ini maksudnya bagaimana? Dawuhnya tangriki tinggi dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kesimpulannya, nih kesimpulannya langsung tak bacakan kesimpulannya ben gampang difahami. Wa hasilu dzalika annahu yaumal qiyamati tawaqqafa kufarul umami as-sabiqati fi sa'idin wahidin. Kesimpulannya adalah, pertama, besok di hari kiamat seluruh umat sebelumnya umatnya Kanjeng Nabi akan berkumpul di satu tempat yang sama. Orang-orang kafirnya umat-umat yang terdahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi akan berkumpul di dalam satu tempat yang sama. Kemudian wa yaqulullah lahum lima lam tu'minu bi alam ya'tikum nadhir. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka, kepada orang-orang kafirnya umat-umat yang terdahulu, Allah Ta'ala berkata, kenapa kalian semua itu kok tidak mau beriman? Apakah belum datang kepada kalian semua sosok Rasul, sosok utusan yang menakut-nakuti terhadap kalian? Ini pertanyaannya Allah Ta'ala terhadap para kufarul umam as-sabiqah, orang-orang kafirnya umat-umat yang terdahulu. Akhirnya mereka menjawab bagaimana? Fayaquluna ya Rabbana ma ja'ana min nadhir. Sing ono orang-orang kafirnya umat-umat terdahulu itu malah matur dumateng Allah Ta'ala, ya Allah, belum datang kepada kita siapapun itu seorang Rasul yang menakut-nakuti. Tadi iso-isoe wong kafir itu bukan hanya di dunia, bahkan besok di akhirat itu mereka masih menganggap bohong terhadap para nabi. Mereka mengatakan, ngapunten Gusti, dereng wonten sing dugi para rasul, para nabi yang panjenengan utus dereng mendatangi kita semua. Katanya kufarul umam as-sabiqah, orang-orang kafirnya umat-umat terdahulu. Maka Allah Ta'ala mengambil tindakan fayu'ta bi anbiya'ihim, maka mereka didatangkan kepada mereka nabi-nabi mereka masing-masing. Didatangkan kepada mereka nabinya mereka masing-masing. Hanya Allah Ta'ala berkata kepada para nabi, fayaqulun, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fayaqulullah lahum wa huwa a'lamu bihim liqamatil hujjah alaihim. Maka Allah Ta'ala menanyai kepada para nabi dalam keadaan sebenarnya Allah Ta'ala sudah maha tahu. Cuma Allah Ta'ala ini mendatangkan para nabi dalam rangkanya adalah iqamatul hujjah atau mendirikan hujjah. Maka dilanjutkan anjing Allah Ta'ala menangleti kepada para nabi-nabi, wa man yashhadu lakum. Para nabi itu sudah mengatakan, sampun, ya Allah sampun, kita semua sudah mendatangi, kita semua sudah menyampaikan terhadap risalahnya panjenengan. Cuma mereka tidak mau beriman. Para nabi kabeh jawab dumateng Allah Ta'ala, sampun Gusti, sampun kita sampaikan wahyu dan risalahmu. Hanya saja mereka tidak mau beriman. Maka Allah Ta'ala berkata kepada para nabi, siapa saksi kalian? Dawuhnya Allah Ta'ala, wa man yashhadu lakum, siapa yang bisa bersaksi atas kalian semua wahai para nabi? Maka tengriki ingin dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fayaquluna ummatu Muhammad, yang bisa menjadi saksi kita semua ini ya Allah adalah umatnya Muhammad. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah, yang menjadi saksi atas kita semua para nabi bahwa kita semua ini sudah
menyampaikan wahyu dan juga risalah kepada umat kita masing-masing. Fayuk tabihim, akhirnya didatangkan umatnya, seluruh umatnya kanjeng Nabi. Fayaqulullah atasyhadun anna rusul ballaghat ar-risalah li umamihim fakafaru bihim. Maka Allah Ta'ala menanya terhadap umatnya kanjeng Nabi, wahai umatnya kanjeng Nabi, apakah kalian semua itu bersaksi bahwa para rasul, para nabi telah menyampaikan risalah mereka kepada umat-umat mereka masing-masing? Hanya saja mereka itu mengkufuri terhadap para nabi dan juga para rasulnya. Maka fayaqulun na'am nashhadu bidzalik. Maka para umatnya kanjeng Nabi berkata, nggih Gusti, nggih ya Allah, bahwa mereka para nabi, para rasul itu telah menyampaikan kepada umat-umat mereka masing-masing risalah yang telah engkau sampaikan. Fatakulu al-umam kaifa yashhaduna alaina ma'a kaunihim mutaakhirina anna. Ini gila. Orang-orang kafirnya itu nggak percaya. Loh, kok iso-iso sampean itu bersaksi, menjadi saksinya para nabi-nabi kita, padahal kondisi kalian wahai umat Muhammad itu lebih akhir daripada para nabi. Gampang ngomong kon niku sik bayek, atau bahkan kon niku sik golong lahir. Kok iso-iso menjadi saksi atas para nabi? Katanya orang-orang kafir seperti itu. Akhirnya para umatnya kanjeng Nabi menjawab, fayaqulun ya Rabbana akhbarana rasuluna bidzalika fi kitabina angka wa huwa shadiqun fi khabari. Loh, memang ya Allah, memang kita semua ini posisinya lebih akhir daripada para nabi. Artinya kita belum lahir, tapi kita tetap berani bersaksi karena kita ini tendensinya adalah Rasulullah. Kita ini tendensinya adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang telah memberikan kabar kepada kita semua, berada di dalam Al-Qur'annya, bahwa para nabi itu telah menyampaikan risalahnya. Akhirnya Allah Ta'ala berkata, fayaqulullah lahum wa may yuzakkikum. Wahai para umatnya Muhammad yang telah menjadi saksi atas para nabi, siapa yang mentazkiyah kepada kalian? Siapa yang menjamin atas keadilan kalian semua? Dawuhnya kanjeng Nabi, dawuhnya Allah Ta'ala. Fayaquluna nabiyuna fayu'ta bihi. Yang bisa membersihkan, bersaksi atas keadilan kita ini ya seorang utusan kita, yakni utusan kepada kita, yakni kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fayaqulu ashhadu ummati udulun. Maka kanjeng Nabi bersaksi bahwa seluruh umatku, dawuhnya kanjeng Nabi, seluruh umatku itu merupakan adil, merupakan orang-orang yang adil. Inilah keistimewaannya umatnya kanjeng Nabi. Umatnya kanjeng Nabi menjadi saksi untuk para anbiya, dan kemudian umatnya kanjeng Nabi ini ditazkiyah oleh sinten, oleh kanjeng Nabi. Mulakna dawuhnya Syekh Mutauli Imam Fakhruddin Ar-Razi, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada 3 keistimewaannya umatnya kanjeng Nabi yang mana ini hanya dimiliki oleh para nabi. Digampangkan ngomong seolah-olah umat kanjeng Nabi itu setara, seolah-olah loh ya, hampir saja setara dengan para nabi. Mulane dawuhnya beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim niki, wa angka bin diriwayatkan dari Ka'ab dawuh, a'tallah hadhil ummah salasan lam yu'tihinna illa lil anbiya. Allah Ta'ala memberikan kepada umat ini 3 perkara yang tidak diberikan kecuali kepada para nabi. Apa saja 3 perkara tersebut? Ja'alahum syuhada'a 'alan nas. Allah Ta'ala menjadikan para umatnya kanjeng Nabi ini sebagai saksi atas seluruh para manusia. Bayang nih Pak, kelas para umat kanjeng Nabi koyok
hampir setara dengan Nabi. Di mana para umatnya Kanjeng Nabi itu menjadi saksi atas seluruh para manusia. Nah, berarti kan statusnya kan hampir setara dengan Nabi. Yang kedua, wa ma ja'ala 'alaihim fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan di dalam agamanya mereka sebuah kesulitan. Yang nomor 3, wa qala ud'uni astajib lakum. Bahwa Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi ini merupakan umat yang mujabat dakwah, dungone disembadani. Kelantan Allah Ta'ala dawuh ud'uni astajib lakum. Setara dengan para nabi yang doanya para nabi itu diijabahi oleh Allah Ta'ala. Maka seolah-olah ngeri dikatakan bahwa kalau kita para umatnya Kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang sifatnya adalah merupakan menjadi saksi, maka itu bukti kuat bahwa kita semua telah melakukan terhadap apa yang didawahkan di taklif-taklif yang sebelumnya. Abangane ngomong sampean seiling apa ora nang sing jenenge kitab Fathul Qorib karo Bajuri. Sing jenenge saksi ku, Pak. Sing jenenge saksi itu harus adil. Adil itu artinya bagaimana? Adil itu dengan artian tidak pernah melakukan dosa besar, juga tidak menetapi atas dosa kecil. Iku jenenge adil. Ini gue ngatain. Ya, ini selesai. Bahwa alasan diterimanya amal-amal baiknya umatnya Kanjeng Nabi itu dalam ayat ini ada 3. Yang pertama huwa jtabakum, yang kedua ya Allah ya Rabbi ya Karim niki millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Yang nomor 3 yaitu liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas ay anna rusulahum ballaghatuhum. Sekarang masuk ke pembahasan fa'aqimus shalah. Ini daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi balik kepada 4 pembahasan yang di awal. Lingi-lingan pembahasannya pokoknya ayat 77 sama 74 itu ada 77 dan juga 78 itu ada 4 pembahasan. Pembahasan ta'yinul ma'mur, menentukan siapa saja yang diperintah. Yang nomor 2 aqsamul ma'muri bihi, macam-macamnya perkara yang diperintahkan, yang ada 4. Yang pertama kemarin sholat, menyembah terhadap Allah Ta'ala, melakukan segala bentuk kebaikan, dan bermujahadah, berjihad. Itu ada 4. Dan yang nomor 3 yaitu membahas alasan diterimanya amal baiknya para umatnya Kanjeng Nabi dalam melaksanakan awamirullah atau perintah-perintahnya Allah. Itu ada 3 alasan. Wajtabakum millata abikum sama liyakunar rasulu. Pembahasan yang nomor 4 dari 4 pembahasan yang sudah disebutkan di awal, yaitu pembahasan ya Allah ta'kidu dzalika taklif, atau mengokohkan kembali taklif yang sudah disebutkan. Apa? Mengokohkan kembali taklif yang sudah disebutkan. Lek nang ini kan disebutkan fa'aqimus shalah, maka hendaknya kamu semua mendirikan salat aidawimu 'alaiha. Hendaknya kalian semua itu melanggengkan terhadap salat. Ini mentaukidi, mengokohkan kembali taklif yang sudah disebutkan di belakang, rupane irka'u wasjudu. Ya, irka'u wasjudu. Ini masuk ke pembahasan yang keempat, yang sifatnya ini menjelaskan dan mengokohkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala mengulangi kembali, artinya bahasannya mentaukidi kembali perintah yang namanya sholat. Fa'aqimus sholat, hendaknya kalian semua itu mendirikan terhadap sholat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Pun kita lanjutkan malih. Wa atuz zakah, dan bayarlah yang namanya zakat. Pun nggih sami. Bahasane beliau nggih sami. Fa aqimus shalah wa atuz zakah wa yajibu sarfuha ilal mafrudat li annaha hiyal ma'hudah. Ya, ini harus diarahkan kepada salat-salat fardu dan juga zakat-zakat yang fardu. Wa atasimu billahi ay siqu bihi. Hendaknya kalian semua itu berpegangan terhadap Allah Ta'ala. Awak dewe itu iso menjadikan Allah Ta'ala adalah pegangan utama kita semua. Adalah kula pun bolak-balik matur awak dewe iki ojo sampai berpegangannya dengan selainnya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang sering kula maturakan dawuhnya Sayyidina Ali nggih. Dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau dawuh man i'tamada ala malihi qallah. Man i'tamada ala malihi qall, barang siapa yang berpegangan atas hartanya, maka harta tersebut hanyalah sedikit. Wa man i'tamada ala aqlihi dhallah. Barang siapa yang berpegangan atas akalnya, kecerdasannya, niscaya dia akan tersesat. Wa man i'tamada ala jahihi dzallah. Barang siapa yang berpegangan atas pangkat yang dia miliki, dia akan menjadi hina. Wa man i'tamada ala nasi mallah. Dan barang siapa yang berpegangan atas para manusia, niscaya dia akan bosan. Tapi wa man i'tamada ala Allah fala qalla wala malla wala dhalla wala dhalla. Dan barang siapa yang berpegangan atas Allah, maka dia tidak akan merasa sedikit, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menjadi hina, dia tidak akan bosan. Niki dawuhnya Sayyidina Ali ngoten. Dadi wa'tasimu billah, awak dhewe iki berpegangan tenanan nang Gusti Allah. Gampang ngomongin lho Pak, katakan kalau posisi kamu itu punya uang banyak, kowe aja sampai gara-gara duwe akeh, akhirnya ngomong ngene, gampang, kabeh urusan gampang, aku duwe duit, kabeh mari ambek duit. Ini namanya kita berpegangan atas uang, atas harta. Nah, ini dibantah habis-habisan. Jangankan sama orang tasawuf, sama orang-orang barat saja, orang yang berpegangan atas harta saja itu dibantah habis-habisan. Dibantahnya gimana? Memang benar bahwa semuanya iling-ilingin ya. Semuanya memang butuh terhadap uang, tapi tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Paham ora? Semuanya memang butuh uang, tapi tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Contoh, kamu bisa membeli dengan uang jam tangan, tapi kamu tidak bisa membeli yang namanya waktu. Kamu bisa membeli yang namanya kasur tidur, tapi kamu tidak bisa membeli yang namanya tidur. Kamu bisa membeli yang namanya rumah, tapi kamu tidak bisa membeli kenyamanan yang ada di dalam rumah. Kamu bisa membeli yang namanya obat, tapi kamu tidak bisa membeli yang namanya sebuah kesembuhan. Ini bukti bahwa awak dhewe gak iso, Pak. Berpegangan atas yang namanya uang itu gak bisa. Ngoten lho. Begitu juga kita juga tidak diperbolehkan berpegangan atas yang namanya pangkat. Pangkatnya sak dure sak piro si awak dhewe. Awakmu selebgram ah, apa seleb TikTok tah, awakmu pejabat tah, apa piye tah. Jangan berpegangan atas harta, jangan berpegangan atas jabatan yang kita miliki, jangan berpegangan atas kecerdasan juga yang kamu miliki. Gampang Pak, aku cerdas, ngatasi gampang kuwi. Biasanya ada yang sebagian seperti itu. Jangan. Marono ono sing juga yang berpegangan atas gampang koncoku akeh. Iki i'tamada 'alan nas. Berpegangan atas para manusia. Gampang. Koncoku akeh, urusan ini gampang. Lah, jangan. Melano terakhir kita betapa pentingnya kita ini berpegangan terhadap Allah Ta'ala. Lek bahasane sing sering ya kula maturaken
dawuhnya sinten namine Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau sering dawuhaken ngeten, nahnu billahi izzuna wal habibil muqarrabi. Kami para mukminin itu kemuliaan, keluhuran kita semua itu hanya dengan Allah Ta'ala dan juga Kanjeng Nabi. Bihi ma'izzu nasrina la bijahin wa mansibi. Dengan Allah Ta'ala dan juga Nabi-Nya kita akan mendapatkan pertolongan, bukan dengan pangkat dan juga yang lainnya. Kullu man roma dhullana min qaribin wa ajnabi saifuna fihi qauluna hasbunallahu wan nabi. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sampun nggih. Niku ngoten. Iku maknane wa'tasimu billah aisiku bihi. Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh salu al-ismata an kullil muharramat. Ada ya Allah ya Rabbi ya Karim bisa dimaknani wa'tasimu aisiku bihi, itu maknanya berpegangan. Bisa dimaknani wa'tasimu lan nyuwuna kareksa. Maknane loro ngono nek. Bisa dimaknani napa? Nyuwuna kareksa. Nyuwuna kareksa sapa sira kabeh. Kalau versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa'tasimu itu maknane aisalu al-ismah. Mintalah perlindungan kalian semua kepada Allah Ta'ala. Mulane beliau dawuh seperti yang didawuhkan oleh Imam Ibnu Abbas, salullaha al-ismata an kullil muharramat. Kalian semua mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari segala hal-hal yang diharamkan. Mulane lek nang Hizbul Bahri biasanya sing mbok waca pas asar iki nek aku maca tapi aku pernah baca itu kan ada dawuh nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati minad dununi wasyukuki wal awhamis satirati lil qulubi an mutala'atil huyub. Ya, aku meminta ismah, perlindungan daripada Allah Ta'ala dari segala nas'alukal ismata di dalam bergerak kami, fil harakati wassakanati diam kami, ya, fil khatarat dan seterusnya. Kita meminta perlindungan Allah Ta'ala dalam segala keadaan kita, dari segala hal yang sifatnya haram dan membuat diri kita itu terhalangi daripada mutala'atil huyub. Ini ngoten nggih. Niku maknane wa'tasimu billah isok dua. Bisa dimurati berpeganganlah kalian semua terhadap Allah, yakin mantap terhadap Allah. Bisa dimaknani napa? Meminta sebuah perlindungan. Terakhir huwa maulakum aina sirukum wa mutawalli umurikum wa ni'mal maula huwa wa ni'man nasir ayin nasirulakum. Allah Ta'ala adalah bendoro yang menolongi dan yang mengurusi terhadap kalian semua. Allah Ta'ala ini benar-benar Rabbul Alamin. Ini kan bolak-balik kalau terakan. Unang Fatihah itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan ilahul alamin tapi Rabbul Alamin. Ini pun bolak-balik kalau terakan. Beda antaranya Rabb dengan ilah. Kalau Rabb itu lebih cenderung, lebih menonjol ke sisi tarbiyahnya. Mutawalli wa murabbi. Allah Ta'ala adalah zat yang benar-benar memperhatikan terhadap kita semua. Mengurusi terhadap kita semua. Fa ni'mal maula huwa, sebaik-baiknya Tuhan adalah Allah Ta'ala. Wa ni'man nasir, sebaik-baiknya zat yang menolong juga Allah Ta'ala. Ayin nasirulakum, menolong terhadap Allah Ta'ala. Surat Al-Mu'minun, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Lahuna wallahu a'lam bissawab.
Amin.